warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-16 kita akan bahas tentang Organization, Management, and Network Enterprise. Organisasi, manajemen, dan jaringan enterprise. Kita akan bahas apa itu sistem informasi, juga akan kita bahas pada pertemuan ke-16 ini. Kemudian bagaimana impact-nya sistem informasi terhadap organisasi, manajemen, dan teknologi. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi. Ya, sistem informasi itu komponen yang terintegrated, ya, terintegrasi. Ya, jadi sistem itu mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Dia bertugas untuk keempat proses ini. Ya, untuk apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan organisasi. Jadi itu sebetulnya sistem informasi. Ya. Untuk apa? Untuk membantu manajer menganalisis data yang sudah terinput, data yang sudah terkolek, itu untuk pengambilan keputusan. Untuk kontrol, untuk koordinasi. Jadi itu fungsinya sistem informasi. Jadi bedakan dengan teknologi informasi ya. Sistem informasi itu sebuah komponen yang memproses 4 tahapan ini. Mengumpulkan, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi. Jadi ini lebih banyak ke software dibandingkan dengan teknologi informasi. Teknologi informasi itu lebih ke teknologi, perkembangan teknologinya ya, untuk menghasilkan informasi, lebih banyak ke hardware-nya. Tapi kalau sistem informasi lebih banyak kita bahas tentang sistem informasi itu lebih banyak ke software. Ya, ini bedanya. Jadi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol. Itu yang dimaksud dengan sistem informasi. Oke. Jadi nanti sistem informasi manajemen ada, sistem informasi akuntansi ada. Ya, kalau sistem informasi akuntansi dia lingkupnya sebatas akuntansi saja. Tapi kalau sistem informasi manajemen lebih luas dibandingkan sistem akuntansi. Karena sistem informasi manajemen itu mencakup juga dari marketing, produksi, distribusi, ya, produksi, kemudian delivery, termasuk keuangan dan finance. Tapi kalau sistem informasi akuntansi dia khusus untuk akuntansi saja, menghasilkan informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen menghasilkan informasi bagi manajemen. Nah, itu bedanya ya. Ini sistem informasi. Baik, saya lanjut untuk perspektif dari sistem informasi. Apa sih fungsinya sistem informasi itu? Sebenarnya ada di organisasi itu ada 3 sih sebetulnya, input, proses, dan output. Ya, fungsinya hanya 3 itu. Dia input, kemudian diproses menghasilkan output. Di lingkungan organisasi ada internal, itu organisasi, eksternal lingkungan, eksternal perusahaan, itu supplier, customer, competitor, stockholders, dan regulatory agency. Regulatory agency ini kantor pajak, ya, pemerintahan. Ya. Jadi fungsinya sistem informasi seperti ini. Ya, inputannya dari mana? Dari supplier ada inputan, dari customer ada inputan. Ya, dari pajak inputan, stockholder, kompetitor juga ada inputan. Kemudian diproses dan menghasilkan output. Untuk apa outputnya? Untuk mengevaluasi kinerja dan untuk kontrol. Nanti feedback dari output, kemudian dievaluasi, kemudian menjadikan inputan lagi, kemudian diproses lagi, menghasilkan output lagi. Jadi fungsi utamanya 3 ini, input, proses, dan output. Oke. Nah, nanti outputnya juga selain internal juga ada output bagi eksternal, bagi supplier ini apa,
berarti ya CRM biasanya, ya Customer Relationship Management. Kemudian kebalik, customer itu CRM ya, Customer Relationship Management. Kalau supplier itu eh, informasi tentang supplier ya, untuk pengadaan ya, untuk pengadaan procurement ya kalau supplier itu. Kalau customer itu CRM sistemnya, Customer Relationship Management. Oke, ini kantor pajak, ini menghasilkan output tentang berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Stockholder berapa yang dividen yang harus dibagikan, labanya berapa. Competitors juga begitu, memberikan informasi ya bagi perusahaan. Oh, kompetitor ini A ini menjual berapa, B ini menjual berapa, C menjual berapa. Itu informasi bagi perusahaan. Ya, oke. Jadi ini fungsi dari sistem informasi. Lanjut. Nah, sedang dimensi, tadi fungsi, sekarang dimensi. Dimensi dari sistem informasi itu ada 3, organisasi, teknologi, dan manajemen. Dan tiga-tiganya tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena harus ada organisasinya, harus ada strukturnya, ada orangnya yang menjalankan. Kalau tidak akan bisa sistem ini berjalan. Sedangkan teknologinya yang menunjang. Jadi teknologi yang terbarukan sekarang ya revolusi industri 4, big data, artificial intelligence ya, IoT, itu teknologi. Kemudian manajemen, pengelolaan sistem informasinya seperti ISO ya. Itu standarisasi ini termasuk manajemen. Jadi pengelolaan sistem informasinya. Jadi harus dikelola sistem informasinya agar apa? Agar efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi akhirnya sistem informasi ini menjadi enabler, bukan support. Kalau support itu hanya mendukung, tapi sekarang bukan lagi sebagai support, sistem informasi itu juga menjadi bagian dari strategi perusahaan. Ya, banyak riset sekarang yang eh, menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara teknologi informasi dan sistem informasi terhadap kinerja dari perusahaan. Jadi semakin bagus sistem informasinya, berimpact pada kinerja perusahaan, otomatis berimpact kepada value perusahaan atau nilai perusahaan. Oke, jadi ada 3 ya. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, sekarang organisasi. Jadi di organisasi harus ada orangnya yang menjalankannya. Ada struktur organisasinya, ada proses bisnisnya, dan budaya kerja. Anda sudah tahu ya proses bisnis berapa, ya, standar operasional prosedur itu ya, itu BPM, bisnis proses, itu semua harus ada di suatu organisasi. Kenapa? Kalau tidak ada itu, kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa mengontrol ya hasil kerja, hasil kinerja yang setelah kita peroleh. Dan ini kebutuhan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi kalau organisasi itu ingin berkembang dan besar. Ya. Jadi agar sistem informasi berimpact dan sesuai dan bisa dijalankan dalam sebuah organisasi, itu harus ada 4 unsur itu tadi. Orang, struktur, proses bisnis, dan budaya kerja. Ya. Pokoknya intinya sistem informasi ini mendukung organisasi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, kemudian sedangkan organisasi bisnis hierarkinya dari suatu organisasi itu ada 3, seperti piramida ini ya. Di atas tuh senior management, middle, sama operational management. Nah, kita harus tahu dan paham sebelum kita menjalankan sebuah sistem informasi atau menerapkan sebuah sistem informasi, kita harus paham ada 3
hierarki ya di sebuah organisasi bisnis. Yang paling atas itu senior management, yang di tengah middle, yang paling bawah operational management. Untuk apa? Agar kita paham bahwa masing-masing berbeda kebutuhannya. Misal senior management dia butuh untuk informasi yang lebih cenderung kepada keputusan strategis jangka panjang, baik tentang produk maupun layanan atau services. Ya, kemudian memastikan kinerja keuangan perusahaan ini tetap naik, ya minimal standar tetap naik kalau bisa ya, tetap kinerja perusahaan harus meningkat, tidak boleh tetap, harus meningkat. Jadi senior manajemen ini bertugas untuk itu, dan informasinya juga berbeda. Apa informasinya yang dibutuhkan oleh senior manajemen berbeda dengan middle management dan operational manajemen. Operational manajemen lebih pada pengambilan keputusan. Jadi tidak butuh detail kalau senior manajemen. Ya, cukup yang summary, misalnya labanya berapa, ruginya berapa misalnya. Ini untuk pengambilan keputusan. Tidak perlu sampai detail labanya dari mana yang rugi, kenapa kok laba, dari mana labanya, tidak perlu. Ini senior management. Jadi untuk strategis ya, memang untuk pengambilan keputusan, investasi, ya dan sebagainya. Nah, sebaliknya yang di tengah ada middle management. Nah, ini yang melaksanakan program, rencana manajemen, ya. Ini lebih banyak ke engineer di sini, ya. Ya dia apa ya? Yang merencanakan itu senior manajemen, kemudian yang merealisasikan atau membreakdown rencana itu adalah middle management. Ya, engineer, arsitek merancang perencanaannya. Kalau di atas itu keputusan strategis, misalnya mau investasi pabrik misalnya. Ini senior management. Nah, pabriknya modelnya apa, biayanya itu middle management yang mengelola. Ya, informasinya juga berbeda dengan senior management. Nah, yang terakhir yang paling bawah adalah operational management. Ya, ini operasional. Jadi lebih ke teknis, operasional, pekerja, level yang bawah. Misalnya teller, kasir, ya, bagian penjualan, ini yang operational management. Bagian gudang, ini operational management. Staff, ini operational management. Ya, dia memantau kegiatan sehari-hari, melaksanakan kegiatan sehari-hari aktivitas perusahaan. Ya, mengolek data. Ini contohnya seperti sekretaris, juru tulis, jadwalkan komunikasi. Ya, ini bagian kasir dan sebagainya. Misalnya bagian produksi yang menghasilkan produksi, ini operational management. Informasi juga berbeda. Jadi Anda harus kelompokkan, ada 3 ini. Dan masing-masing butuh informasi yang berbeda-beda. Ya. Oke, outputnya yang berbeda-beda. Inputnya juga berbeda. Oke. Jadi ini hierarkinya, Anda harus pahami. Dan pada saat Anda mau mendesain suatu sistem informasi, Anda harus bisa menghasilkan informasi untuk ketiga kelompok di organisasi ini. Senior, middle, dan operational management. Senior management butuh apa aja sih reportnya, middle apa aja sih reportnya, operational management apa aja reportnya. Oke, lanjut. Nah, contoh seperti ini. Fungsi sales marketing. Ya, dia bertugas untuk apa? Untuk menjual, jual barang dan jasa. Tujuannya kan itu. Fungsi sales and marketing berarti informasinya apa? Misalnya report penjualan per customer, penjualan harian, penjualan per departemen, ya, penjualan per sales, penjualan per produk, itu informasinya. Ya, kemudian manufacturing and production. Tujuannya apa? Dia memproduksi dan mendeliver produk dan jasa. Menghasilkan misalnya produk makanan, misalnya itu
Itu pabrik misalnya, pabrik mobil itu kan producing, itu manufacturing, production. Tujuannya untuk produksi. Ini bagian manufacturing production. Nah, untuk itu reportnya juga berbeda. Ya, karena tujuannya apa? Informasi tentang produksi dan tentang delivery produk. Sudah terkirim belum? Kapan jadwal pengiriman? Kapan diproduksi? Kapan dikirim? Tuh. Ini informasinya. Produk-produk apa yang sudah diproduksi? Produk-produk apa yang belum diproduksi? Masih dalam proses. Itu semua informasi di bagian manufacturing and production. Finance juga begitu. Ya, dia mengelola aset keuangan, ya, dan mengelola keuangan, ya, data keuangan perusahaan. Maintaining the organization financial records, ya, mengelola data keuangan organisasi. Ya, apa aja, ya, mulai dari penerimaan kas, ya, sampai laporan keuangan, ini yang dikelola. Apa aja berarti kas. Reportnya apa aja? Report harian kas, report buku besar, report saldo, report neraca, report cash flow, ya, itu ini punya fungsi sendiri-sendiri. Human resource juga gitu, ya, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan human resource, dengan sumber daya manusia. Bagaimana mengelola sumber daya manusia di organisasi, ya, perekrutan, ya, kemudian pendelegasian, training, dan sebagainya, menaikkan jabatan dan sebagainya. Nah, reportnya ya berbeda-beda. Jadi Anda harus bisa mengelompokkan seperti ini. Ya, jadi sistem informasi ya berbeda, informasinya berbeda. Ya, ini apa yang diinputkan kalau di sales and marketing, apa yang diinputkan di manufacturing, apa yang diinputkan finance and accounting, apa yang diinputkan human resource, dan outputnya apa masing-masing. Itu Anda harus paham. Ya, tuh, ya, ini hierarki di organisasi bisnis. Oke, sekarang kita bahas manajemen. Tadi sudah organization, sekarang manajemen. Manajemen ini fungsinya untuk mengelola, ya, merumuskan suatu rencana, membuat keputusan, ya. Ini kan butuh informasi juga. Ya, ngambil keputusan kan butuh informasi. Misal untuk mau kenaikan gaji karyawan, mau menaikkan upah misalnya. Kan butuh informasi berapa banyak karyawan, kemudian level berapa yang mau dinaikkan, ya, untuk membuat keputusan itu. Dan sistem informasi ini harus ada pengelolaannya, memanage itu, ya, bagaimana mengelolanya, ya, kemudian memecahkan masalah organisasi ini didukung oleh sistem informasi. Karena tujuannya manajemen yaitu mengelola, kemudian buat rencana, menciptakan produk-produk baru, dan ini butuh informasi mereka, didukung sistem informasi, ya, dan teknologi informasi. Oke, jadi harus ada manajemennya. Kalau tidak ada manajemennya, bagaimana kita bisa mengelola perusahaan dengan baik, ya. Tidak hanya manajemen sudah global, tidak hanya manajemen teknologi informasi, manajemen secara global, manajemen pengelolaan perusahaan, termasuk juga pengelolaan teknologi informasi dan sistem informasinya. Agar apa? Agar selaras antara tujuan perusahaan, ya, rencana yang ditentukan perusahaan ini dengan sistem informasi dan teknologi informasi itu selaras. Jadi mendukung, menunjang, bersama-sama mencapai tujuan. Ya, ini harus ada pengelolaan. Dan yang terakhir adalah ada TI-nya, dan information technology. Ya, information technology ini
Ada beberapa infrastruktur di sini. Yang pertama hardware-nya, software-nya, kemudian harus ada data management teknologinya, database ya, database management system, ya, ada network and telecommunication technology, ya seperti LAN, WAN, itu teknologi yang terbaru sekarang, cloud computing, ini teknologi networking. Hardware ya baca, ya PC misalnya, kemudian printer dan sebagainya, penunjang itu ya, barcode misalnya, barcode reader, RFID dan sebagainya, itu hardware semua. Softwarenya ERP ya, itu softwarenya. Kemudian data management teknologi ya, misalnya database management system, misalnya Windows apa, Windows Server ya, kemudian SAP, Oracle, database management system itu Oracle, kemudian punyanya Microsoft itu Windows Server, kemudian Mongo sebagainya, itu data management teknologi. Anda bisa searching dan browsing apa sih data management teknologi itu di internet, banyak sekali. Jadi yang jelas ada 4 ini infrastruktur information teknologi ini, ada hardware, software, data management teknologi, dan network telecommunication teknologi. Jadi ada 3 tadi ya, organisasi, 3 dimensi ya, organisasi, manajemen, dan information technology. Nah ini jadi sistem informasi itu tidak hanya sebatas teknologi ya seperti saya jelaskan ya, tapi juga penunjang ya. Jadi tujuannya perusahaan melakukan investasi itu tidak hanya sekedar beli peralatan begitu saja ya, beli hardware, beli software ya, beli jaringan, tapi sistem informasi harus memberikan nilai ekonomis yang nyata bagi bisnis ya. Ekonomis dalam arti apa? Misalnya mencatat dulunya secara manual penjualan ya, sekarang sudah tidak lagi ya, dengan cara manual. Dengan cara apa? Tersistem. Dengan apa? Menggunakan website misalnya, seperti itu. Harus memberikan nilai ekonomis, simple, tidak membuat suatu yang memberatkan bagi perusahaan, malah menyulitkan ya, ini repot ini. Jadi bukan itu tujuannya melakukan investasi teknologi informasi. Jadi mempermudah kita operasional, ada nilai ekonomisnya di situ. Yang dulunya lama penginputannya dari buku direkap lagi, itu sudah tidak lagi seperti itu, secara otomatis terinput lewat sistem, dan sistemnya bisa diakses di mana-mana. Yang dulunya hanya satu tempat ya, ya sekarang dengan sistem dan teknologi informasi, sistem informasi, semua cabang misalnya, semua bagian itu bisa langsung menginputkan secara bersamaan tanpa perlu rekap lagi. Rekapnya langsung sistem yang merekap, bukan manual lagi. Ini memberikan nilai ekonomis yang nyata bagi bisnis. Tapi kalau masih ngerekap lagi itu malah merepotkan tuh, tidak memberikan nilai ekonomi yang nyata, berarti tidak tepat investasinya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pasti ya, dengan adanya sistem informasi diharapkan produktivitas karyawan, produktivitas manajemen ini meningkat. Ya, dulunya hanya bisa menjual misalnya 1000 misalnya per hari, dengan adanya sistem informasi didukung oleh teknologi informasi, produktivitasnya meningkat, tidak hanya 1000 per hari menjadi 5000 per hari. Karena apa? Karena sudah online. Kalau dulu tidak online, kalau sekarang sudah online, jadi di seluruh, bahkan di seluruh dunia bisa menjangkau ke seluruh dunia, bisa diakses ya. Nah, ini meningkatkan produktivitas. Nah, kemudian misalnya bagian keuangan. Bagian keuangan yang dulunya sampai lembur-lembur tidak pernah pulang, misalnya kalau misalnya mau tutup buku itu, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa? Langsung posting.
Begitu ada transaksi posting langsung muncul reportnya. Jadi real time proses. Ini meningkatkan produktivitas. Ini yang kedua. Yang ketiga, kinerja keuangan harus meningkat. Kenapa? Karena kan produktivitasnya meningkat. Ya, ini tujuannya sebetulnya. Kalau tidak meningkat kinerja buat apa? Ya, sudah buang-buang uang banyak investasi, kinerja keuangan malah nggak meningkat. Oke, yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Tujuannya akhirnya itu. Karena dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka akan direspon positif oleh stakeholder. Ya, stockholder juga merespon dengan cara apa? Nilai saham perusahaan akan meningkat. Ini ya. Jadi ini harapannya. Jadi banyak riset-riset yang eh, meneliti ya, riset-riset yang menguji teknologi informasi atau sistem informasi terhadap kinerja maupun terhadap nilai perusahaan atau firm value. Dan hasilnya signifikan, ya, meningkatkan kinerja perusahaan maupun nilai perusahaan. Jadi itu ya, jadi teknologi sistem informasi tidak hanya sebatas teknologi saja ya, tapi lebih dari itu. Jadi harus bisa ya empat tujuan ini loh bisa tercapai. Kalau ini tidak tercapai, nggak perlu sudah investasi teknologi informasi dan sistem informasi. Ya, oke, baik. Saya akhiri pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan Anda japri, WA atau email pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.